Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan belajar bersama-sama mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mempelajari dan memahami qawaidun nahwi ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, pada season sebelumnya, kita telah menyampaikan dan menyelesaikan tanda-tanda isim. Dan sebenarnya ini masih pada pembahasan macam-macam kata. Kalimatun Arabiyatun, kata Arab. Yang mana kata Arab itu ada 3 macam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan yang pertama, yaitu isim. Kata bisa diketahui keisimannya dengan 2 cara. Yang pertama melihat maknanya, artinya. Apakah dari arti, dari maknanya menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, atau kata keterangan, menunjukkan salah satu dari 6 makna. Cara yang kedua, untuk kata Arab itu isim, melihat tandanya, yaitu tanda-tanda isim kemarin kita sebutkan, kita sampaikan ada 5. Yang pertama adalah menerima tanwin, harokat akhir tanwin. Yang kedua diawali alif lam. Yang ketiga terletak setelah huruf nida, huruf panggilan ya Muhammadu. Dan yang keempat terletak setelah huruf jar. Yang kelima, kalau dalam buku di situ dijelaskan bersambung dengan isim lain, tapi kemarin saya ganti yang kelima yang lebih mudah dipahami, yaitu tanda yang kelima kita ganti tak marbutah, tak yang melingkar, dan ini letaknya di akhir kata, di akhir isim. Ini yang kemarin kita bahas, kita pelajari, dan untuk pertemuan season ini kita akan melanjutkan macam kata yang kedua, yaitu fi'il. Kita akan mengenal fi'il, dan insya Allah kita akan menyebutkan tanda-tanda khusus untuk fi'il. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam buku halaman 4, buku Mukhtarat, di halaman 4 dikasih keterangan bahwasanya fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja, predikat, kata yang menunjukkan suatu kejadian, itu disebut dengan fi'il. Dan otomatis yang namanya kata kerja terkait dengan waktu, entah waktu yang sudah terjadi, telah berlalu, sedang terjadi, atau akan terjadi. Itu fi'il, pasti terkait dengan salah satu dari 3 waktu. Makanya nanti kalau kita lebih lanjut lagi mengenal fi'il, nanti fi'il terbagi menjadi 3 macam. Tapi pembagian fi'il sebagaimana yang disebutkan di sini halaman 4 ini tidak akan kita bahas. Kita hanya ingin fokus mengenal fi'il. Apa itu fi'il?
dan apa tanda-tandanya, sehingga dengan mempelajari mengetahui tandanya kita bisa mengatakan kata ini fi'il atau tidak. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwasanya fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu, predikat. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita bisa mengetahui kata itu fi'il dilihat dari maknanya. Kata Arab ini maknanya menunjukkan kejadian, perbuatan, perilaku atau tidak. Nah, itu kita bisa mengetahuinya dari situ. Jika tidak dari segi maknanya menunjukkan suatu perbuatan, kejadian, berarti itu kata Arab adalah fi'il. Nah, kemarin sebenarnya sudah dibahas sedikit ya, pengenalan sedikit. Kita berikan contoh dulu predikat kata kerja dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, seperti minum, seperti makan, membuka, keluar, memukul, dan seterusnya. Kita ambil 5 contoh dulu ya. Ini kalau dilihat dari bahasa Indonesia, dia adalah masuk pada kategori predikat kata kerja. Nah, predikat kata kerja ini nanti kalau dijadikan Arab, diarabkan, maka nanti akan disebut dengan fi'lun, fi'il. Minum, bahasa Arabnya adalah syariba. Makan, bahasa Arabnya akala. Membuka, bahasa Arabnya fataha. Keluar, bahasa Arabnya kharaja. Memukul, bahasa Arabnya dharaba. Nah, kalau bahasa Indonesianya disebut predikat, bahasa Arabnya, kata Arabnya, maka disebut dengan fi'lun, fi'il. Ini sehingga kata syariba adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Akala adalah fi'il, fataha adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Kharaja adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Dharaba adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Dari mana kita tahunya? Dari maknanya, dari artinya. Artinya menunjukkan perbuatan, kejadian. Nah, ini untuk mengetahui kata Arab itu adalah fi'il atau tidak, yaitu dengan melihat artinya. Sehingga ini cara yang pertama sebenarnya untuk mengetahui kata Arab itu isim, fi'il atau tidak. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga dari pengertian ini kita sudah bisa membedakan antara fi'il dengan isim. Karena dari segi pengertiannya saja sudah berbeda. Yang mana fi'il kata kerja, isim menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, kata keterangan. Sehingga tidak ada persamaan dalam segi makna antara isim dan fi'il ya. Kemudian setelah kita mengenal apa itu fi'il, yaitu kata kerja, predikat, kita akan menyebutkan beberapa ciri khusus, tanda khusus untuk fi'il. Sehingga ketika kita mendapatkan tanda ini dalam suatu susunan kalimat, maka kita akan bisa menghukumi kata Arab ini adalah fi'il.
walaupun kita tidak mengetahui artinya, nggak paham maknanya, tapi dengan melihat tandanya kita bisa menghukumi kata Arab ini adalah fi'il, sehingga insya Allah lebih dipermudah. Sehingga inilah cara yang kedua untuk mengetahui kata Arab ini fi'il atau tidak. Dalam buku tidak disebutkan tanda-tanda fi'il. Di antara beberapa tanda fi'il, yang pertama adalah qad. Qad. Yang kedua adalah lam. Yang ketiga adalah lan. Yang keempat adalah sa. Sa yang maknanya istiqbal, akan. Sa langsung sambung ya. Yang kelima adalah saufa, semakna dengan sa, cuman kalau sa itu kejadiannya akan terjadinya itu tidak lama. Kalau saufa kejadian fiilnya, kejadian predikatnya itu agak lama dibandingkan dengan sa. Sama-sama artinya akan, cuman perbedaannya adalah waktu. Kita tambah lagi 6 ya, 6 lah. Ya, ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nisi. Nah, tulisannya di sini. Ya, dia letaknya di akhir fi'il ta'nis itu. Ya. Masya Allah, di sini ada 6 tanda. Yang mana 6 tanda ini semuanya adalah huruf. Semuanya adalah huruf dan semuanya ciri, semuanya tanda khusus untuk fi'il. Setiap kita mendapatkan salah satu dari 6 tanda ini, kita bisa mengukur nanti fi'il atau tidak. Kita bisa menunjukkan, mengatakan kata tersebut adalah fi'il. Yang mana contoh atau tanda yang pertama adalah qad. Ya, qad ini ada beberapa makna. Qad ada beberapa makna, di antaranya adalah sungguh. Sungguh. Bisa jadi juga kadang-kadang ya. Kadang ya. Ini kita fokusnya kepada tanda. Untuk maknanya qad nanti mudah-mudahan dengan berjalannya waktu istiqomah ya, kita bisa memahami nanti makna qad. Ada beberapa makna, kita cuma menyebutkan 2 saja ya. Kalau kita mendapatkan qad, otomatis nanti kata setelahnya pasti fi'il. Nah, itu. Ada qad, setelahnya pasti fi'il. Tadi artinya sungguh atau kadang-kadang. Nah, ada qad, otomatis di sini nanti fi'lun. Contohnya adalah qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Di sini qad artinya adalah sungguh. Itahqiq. Ya. Sungguh orang-orang yang beriman itu akan berhasil, beruntung. Sungguh orang-orang yang beriman akan berhasil, beruntung. Aflaha. Kalau kita sudah tahu qad ini adalah alamat khusus
Untuk fi'il jangan ragu mengatakan aflaha adalah fi'lun, walaupun kalau kita nggak tahu artinya aflaha itu apa. Karena qad ciri khusus untuk fi'il. Nggak mungkin setelah qad itu isim, nggak mungkin setelah qad itu adalah huruf. Qad aflahal mu'minun. Di antaranya lagi juga adalah dalam lafaz iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sebentar lagi salat akan ditegakkan. Ya, ini di sini qad artinya sebentar lagi. Nah, kan berarti ada 6 makna nih tadi yang kita sebutkan qad. Tapi jangan fokus kepada maknanya, fokus kepada tanda. Kalau qad adalah tanda khusus fi'il, maknanya nanti menyusul insyaallah. Nah, kadang-kadang apa? Di sini qad diartikan hampir ya. Qad yang diartikan hampir. Salat hampir akan ditegakkan. Kalau kita mendapatkan qad di sini, dia tanda khusus fi'il, jangan ragu mengatakan qamat adalah fi'lun. Ya. Walaupun nggak tahu artinya seumpama. Ya. Nah, cukup insyaallah tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah lam. Yang mana lam termasuk ciri tanda khusus fi'il ya. Di antaranya dalam surat Al-Ikhlas. Lam otomatis setelahnya fi'lun. Ya. Contohnya lam yalid walam yulad. Yulad, tidak beranak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan ya. Ada lam dua-duanya tanda ciri khusus fi'il. Setelah lam pasti adalah fi'lun ya, fi'lun. Di sini juga fi'lun. Nah, fi'lun. Jangan ragu-ragu. Ya, walaupun nggak tahu artinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di bawahnya lagi ayat setelahnya juga ada lam lagi. Wa lam ya kun lahu kufuwan ahad. Nah, ada lam, maka di sini yakun adalah fi'lun. Tanda yang kedua. Berikutnya tanda yang ketiga adalah lan. Lan menjadi tanda khusus untuk fi'il. Setelah lan pasti fi'lun. Lan fi'lun. Nah, contohnya walan tarda ankal yahud. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela ridha terhadapmu wahai Muhammad hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Di sini ada lan. Lan. Kita mendapatkan lan, yang mana lan tanda ciri khusus ketiga fi'il. Maka setelah lan tarda, ya, tarda di sini
Kata yang masuk isim fi'il huruf maka kita katakan dia fi'lun. Kenapa dia fi'lun? Karena terletak setelah lan. Yang mana lan tanda khusus fi'il. Contoh yang lain, walan tuflihu idzan abada. Tuflihu idzan abada. Dan maka kalian tidak akan berhasil selama-lamanya. Jika begitu kalian tidak akan berhasil. Lan artinya adalah tidak. Lan dan lam artinya tidak. Walaupun nanti ada segi makna, ini kita nggak bahas perbedaannya ya. Intinya dua-duanya artinya sama, tidak. Ya. Kalau begitu kalian tidak akan berhasil selama lamanya. Walan tuflihu idzan abada dalam surat Al-Kahfi. Di sini ada lan. Ada lan, maka jangan ragu untuk mengatakan tuflihu adalah fi'lun. Bukan isim dan bukan pula huruf. Ya. Lanjut aja. Yang berikutnya tanda fi'il yang ketiga adalah sa. Sa, nah ini dia otomatis bersambung dengan huruf setelahnya. Ya, sa. Yang mana artinya adalah akan. Akan. Sa, contohnya adalah, kita buat contoh sendiri. Sayadhhabu. Sayadhhabu Muhammadun ilal masjidi. Sayadhhabu Muhammadun ilal masjidi. Muhammad yadhhab, pergi, akan pergi. Nah, karena di sini ada sa, yadhhabnya sebentar lagi perginya. Karena sa ini menunjukkan mana akan. Akannya kapan? Sebentar lagi. Karena sin di sini adalah menunjukkan makna istiqbal, akan cuman tidak lama kejadiannya. Muhammad akan pergi ke masjid. Nah, di sini sa-nya di sini yang menjadi tanda fi'il. Sehingga seakan-akan mungkin untuk pemula ya kadang-kadang lupa. Karena apa? Sa-nya itu digabung dengan fi'il, tulisannya nggak ada spasi, langsung digabung dengan huruf fi'il pertama. Nah, ya. Sayadhhabu. Ini sin, dia tanda khusus fi'il. Nah, yadhhabnya itu adalah fi'il, bukan isim dan bukan pula huruf. Ya. Fi'lun. Sayadhhabu Muhammadun ilal masjidi. Nih, kalau dalam suatu hadis tapi itu digabung dengan fasayara. Gak usah. Kita buat contoh yang lain lagi. Sa yashrabu. Saya yashrabu al waladu al-labana. Al-labana.
Sayashrabu al-waladu al-labana. Al-walad anak laki-laki. Sa akan. Yashrabu minum. Al-labana susu. Seorang anak laki-laki akan minum susu. Tanda fi'ilnya di sini disambung. Ya. Yashrabunya adalah fi'lun. Ya. Ya memang untuk tanda yang keempat ini sa di sini ya. Mungkin kalau yang belum mengenal, belum belajar sama sekali bahasa Arab, ini seakan-akan sa adalah satu kata dengan fi'il, sehingga ini agak sama. Mula mungkin masih agak kesulitan yang tanda keempat ini, sini nih. Ya, beda dengan qad lam lan yang mana tulisannya tidak disambung, dipisah, ada spasi dengan fi'ilnya. Ya. Kita lanjut aja yang kelima. Yang kelima di situ tanda fi'il yang kelima adalah saufa, semakna dengan sa, artinya akan. Perbedaannya apa? Ini kejadian fi'ilnya, akannya sebentar lagi. Adapun saufa, akannya agak lama. Nah, itu lebih lama daripada sa. Kejadiannya lebih lama. Kejadiannya akan lebih lama, lebih lama daripada sa. Nah, saufa di sini setelah saufa otomatis dia adalah fi'lun dan pasti tulisannya dipisah dengan fi'il. Beda dengan sa di situ. Contohnya adalah saufa yadkhulul mu'minu al jannah. Orang yang beriman saufa akan, masih lama, masih jauh, ya kan, masih lama. Yadkhulu, masuk, al jannah, surga. Orang yang beriman akan masuk surga. Di sini ada tanda fi'il yaitu saufa. Nah, setelah saufa di sini yadkhulu, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yadkhulu adalah fi'il. Kenapa demikian? Gak boleh ragu karena dia terletak setelah tanda khusus fi'il yaitu saufa. Contoh yang lain. Saufa yusafiru Muhammadun ila Jakarta, seumpama. Saufa yusafiru Muhammadun ila Jakarta. Di sini saufa tanda khusus fi'il. Setelah saufa otomatis yusafir, tidak boleh ragu untuk mengatakan dia fi'lun. Tidak boleh ragu untuk mengatakan yusafiru adalah fi'lun. Jangan bimbang, mungkin dia isim, mungkin dia huruf. Tidak, tapi yusafiru adalah fi'lun dikarenakan dia menerima tanda khusus
fi'il yaitu saufa. Seumpama walaupun nggak tahu artinya, yusafiru artinya apa, maknanya apa, tapi kalau kita tahu artinya lebih yakin lagi akan safar pergi. Ini kan suatu perbuatan, kejadian, itulah predikat. Ditambah ada tanda, lebih yakin lagi kalau yusafiru adalah fi'lun. Ya. Kemudian yang terakhir, tanda fi'il yang terakhir adalah ta'ut ta'nis. Ta yang untuk menunjukkan kalau pelakunya adalah perempuan. Subjeknya adalah perempuan. Itu ta'ut ta'nis. Di mana ta'nis ini letaknya adalah di akhir fi'il. Di akhir fi'il. Seperti dalam contoh surat Al-Ahzab, tabbat yada abi lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah ini ta'nis itu letaknya di akhir kata, di akhir fi'il, tidak di tengah, tidak di awal, dan harokatnya sukun. Nah itu. Cuman kadang-kadang nanti berharokat kasroh jika ketemu alif lam, nah itu. Alif samsiyah, nah itu. Alif yang apa itu sambung itu ya. Tabbat. Nah di sini kalau kita mendapatkan tak yang sukun, letaknya di tengah-tengah kata, itu bukan tanda fi'il, bukan tak ta'nis. Karena tak ta'nis itu letaknya di akhir fi'il. Nah, itu harokatnya sukun. Gitu. Dan itu tak ta'nis untuk menunjukkan kalau subjeknya adalah perempuan. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia celaka. Karena di sini ada kata huruf terakhir tak yang disukun, kita bisa mengetahui kalau tabba adalah fi'lun. Tabba adalah fi'lun. Kenapa kita bisa tahu? Karena diakhiri tak ta'nis. Tandanya tak ta'nis itu sukun. Nah itu tabbat. Sehingga sebenarnya ini boleh dihapus tabba kalau nanti pelakunya bukan perempuan. Makanya di sini ada tabba di sini juga nih, diakhiri ya tabba. Nggak ada tak ta'nisnya, nggak ada tak yang disukun. Karena pelakunya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab celaka gitu kan, dan benar-benar celaka. Siapa yang celaka? Abu Lahab. Pelakunya laki-laki, sehingga nggak dikasih tak ta'nis. Seperti juga dalam lafaz iqamah, di sini masih tertulis qad qamatis shalah. Qad qamat aslinya di situ adalah sukun. Qad qamat as-shalah. Hanya saja karena dia ketemu dengan huruf syamsiyah, tak yang disukun ini diganti menjadi kasrah. Qad qamatis shalah. Tapi aslinya dia itu sukun. Sehingga ini namanya tak ta'nis, tanda khusus untuk fi'il. Qamat fi'lun. Sehingga dalam konteks kalimat qad qamatis shalah, qama fi'il yang menerima dua tanda khusus fi'il. Yang pertama qad, yang kedua adalah ta'ut ta'nis, tak yang disukun. Ini akhwas sekalian, 6 tanda khusus untuk fi'il ya.
secara ringkas dan mudah-mudahan ini yang kita jelaskan bisa dipahami, dimengerti. Ya, insya Allah nggak sulit. Insya Allah nggak sulit. Istiqomah kunci keberkahan insya Allah. Dan ikhwati fillah, mengingatkan kepada ikhwah bahwasanya ini kita belum memasuki inti kaidah-kaidah nahwu. Ya, kita baru berbekal, mencari bekal, mengenal kata, khususnya nanti kita hanya kebanyakan mengenal tentang isim nanti. Ya, ini baru kita cari modal dulu untuk memasuki kaidah-kaidah nahwu supaya nanti tidak kesulitan ketika sudah masuk pada inti pelajaran nahwu. Mengenal kata dulu. Ya. Mengenal kata, ternyata kata ada 3 macam, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dan alhamdulillah untuk session ini kita anggap selesai mengenal fi'il, predikat, kata kerja. Dipermudah lagi dengan tanda-tandanya, insya Allah itu lebih mempermudah lagi. Dan untuk berikutnya kita akan melanjutkan mengenal huruf. Setelah mengenal huruf, insya Allah kita akan melanjutkan praktek. Ya. Prakteknya itu seperti apa? Ini kata, isim, fi'il atau huruf. Nah itu dengan menggunakan surat-surat pendek, insya Allah. Nah, maka ikhwah sekalian, silahkan istiqomah untuk mengikuti belajar nahwu dasar ini. Ya. Kalau insya Allah bisa mengikuti istiqomah, nanti kita memasuki kaidah-kaidah nahwunya itu lebih mudah. Dan kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.